Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, channel saya sudah berganti nama ya, dengan nama FBS from GAAE, maksudnya Ferdinand Binsar Sianipar from Gereja Alkitab Allah Esa. Hanya itu saja. Yang tadinya kan Pendeta Binsar Sianipar BBS. Nah, ini sudah berubah ke sana. Oke? Itu saja pemberitahuannya. Nah, kali ini saya ingin berbicara ya mengenai jangan menyebut Tuhan ya Allahmu dengan sembarangan. Kan kalau para pendeta Tritunggal nih juga sama itu tuh, yang lain-lainnya. Mereka tuh senang tuh. Oh ya, saya ingat itu si siapa pendeta Ezra Soru, sombongnya itu. Waktu dia menanggapi tentang, saya lupa apa gitu ya. Tapi videonya Pak Pendeta Henry Tandianta, MBS dari Gereja Alkitab Al-Asa, dia katakan begini, kalau Yesus itu Bapa, boleh dong kita panggil Yesus itu Bapa. Dia nggak menyimak dengan benar itu videonya. Dan terlalu sombong. Nggak pernah ada Yesus minta dipanggil Bapak. Melainkan, aku akan menjadi Allahnya. Itu hubungannya antara Allah dan anaknya. Begitu. Nama itu begitu penting, begitu pentingnya. Ya, sehingga Tuhan Allah sudah mewanti-wantinya ya. Kita lihat dalam Ulangan 5 ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kalau menyebut nama Tuhan itu harus sesuai dengan konteks waktunya. Waktu zaman Adam, dia disebut apa? Waktu zaman Musa, dia disebut apa? Ya, waktu Allah menjadi manusia, ya perjanjian baru, dia disebut apa? Begitu. Jangan waktu saat ini Yesus sudah Allah, ya, sudah kembali menjadi Allah, ya. Kita panggil dia dengan apa tuh sebutan Yahweh, ya nggak bisa. Itu bukan konteks waktunya lagi, karena Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia, dan manusia itu ya bernama Yesus. Allah pun bernama Yesus. Nggak tahu ayatnya. Baca Alkitab tuh, di kitab Wahyu tuh, aku Yesus telah mengutus malaikatku padamu. Cari ayatnya, cari sendiri. Oke? Itu para Tritunggal tuh, bacanya yang buku-buku yang aneh-aneh. Memahami Alkitab, tapi bacanya bukunya bukan Alkitab yang dibaca. Sosok memahami Alkitab, ya, tapi lucu. Referensinya dari buku orang-orang murtad, orang-orang yang nggak jelas. Para filsuf tuh yang buku tebel-tebel tapi nggak nyambung, nggak pernah nyambung, nggak pernah. Siapa yang mau berdiskusi dengan saya mengenai itu, para pendeta Tritunggal nih ya, mengenai Allah Tritunggal, Allah pribadi, mari kita diskusikan. Nggak ada tuh di Alkitab, tapi Bapak Ibu juga bisa cek ada apa enggak. Apa saya ngomong kosong? Allah pribadi ada nggak di Alkitab?
Allah Tritunggal ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Bapak Ibu boleh cek. Mari sama-sama kita cek. Sehingga kebohongan-kebohongan ini, para pendeta Tritunggal dengan doktrinnya itu, kebongkar. Allah yang nggak ada di Alkitab kok disembah. Ciptaan si Tertullianus disembah. Bapak. Musir setan jangan pakai nama Yesus dong. Kalau kau rendahkan Yesus. Musir setan dalam nama Bapa. Atau dalam nama Allah Tritunggal. Setannya kegelian. Ya enggak? Kan logikanya gitu dong. Enak aja. Oke? Nah, jadi jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ulangan 5 ayat 11. Contohnya, ini kita lihat nih. Ya, nama itu begitu penting ya bagi Allah ya. Kejadian 17 kita lihat ya. Dalam Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Allah mengganti Abram menjadi Abraham itu bukan untuk sok-sokan, bukan untuk namanya dikenal, namanya lebih ngetren. Enggak ada maksud-maksud tertentu. Ini salah satu contohnya. Juga kita lihat dalam Kejadian pasal yang sama ya, 17 ayat 15 ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Duh, tadi kan Abram. Langsung begitu diganti namanya Abraham, Allah berfirman kepada Abraham. Allah tidak mengatakan, Allah berfirman kepada Abram. Tidak langsung. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai. Tuh, Sarai kan? Masih namanya Sarai. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai. Tetapi Sarah itulah namanya. Dilarang Abraham menyebut istrinya itu dengan Sarai lagi. Tetapi Sarah. Itu Allah yang melarang. Karena begitu penting nama itu. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kalau manusia saja diganti nama ya, dan nama itu begitu penting ya. Apalagi Allah kau sebut dengan sembarangan. Coba kalau kau berdoa tuh, para pendeta Tritunggal, pasti kebingungan. Bapak, dalam nama Yesus. Bapak dalam nama apa aja. Jangan Bapak dalam nama Yesus. Kan beda. 3 pribadi yang berbeda. Iya kan? Ngusir setan dalam nama Bapak. Loh, pribadinya beda. Kok senang dengan Bapak tuh? Bapak itu sudah finish. Itu kiasan dari Yesus Roh. Banyak tayangan saya itu di YouTube tuh yang menjelaskan itu. Kau tidak dibukakan pikiranmu. Karena kau tidak menyembah Yesus. Satu-satunya Allah. Yang kau sembah Bapak. Makanya mumet. Iya kan? Makanya gak nyambung. Jadi jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Kita harus menyebutnya sesuai dengan konteks waktu. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya. Allahnya tetap itu. Ya. Tetapi sebutannya yang berbeda. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Pertama, ya. Zaman Adam. Kejadian 2 ayat 4. Yang disembah sebagai Allah adalah Tuhan. Tuhan, huruf besar semua tuh ya, yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Kita lihat di Wahyu 4 ayat 11. Kita lihat di Wahyu 4.
ayat yang 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yesus. Yohanes 1 ayat 4. Kita lihat Yohanes 1 ayat 4 nih. Siapa yang menciptakan? Yohanes 1 ayat 3. Firman yang adalah Allah itu, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuh, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Gak ada semuanya itu. Kalau tidak diciptakan oleh Dia, dijadikan oleh Dia. Kita lihat Kolose 1 ayat 16. Memangnya Bapak? Nggak ada Bapak mencipta. Mana ayatnya? Nih, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Tuh, klop. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kurang apa lagi? Hah? Mana Bapak mencipta? Mana Allah Tritunggal mencipta? Hoak aja bisa. Ya, zaman Adam itu yang disembah adalah Tuhan Tuhan yang besar semua. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dan dikonfirmasi ternyata Dia adalah Yesus. Ya kan? Nah, tadi dalam zaman Adam, sekarang zaman Abraham. Sebagai Allah adalah Tuhan Allah. Yaitu Allah Maha Kuasa. Ya, Kejadian 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab. Bukan Abraham, masih Abraham. Ya Tuhan Allah. Tuh, Tuhan Allah. Apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Tuh. Abraham menyembah siapa? Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah itu? Dia Yesus. Bukan Allah Tritunggal. Tritunggal lagi. Sembah sana. Tapi kami menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Tadi zaman Adam, Abraham. Nah sekarang zaman Musa. Allah adalah Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Nama sebutannya ya. Aku adalah aku. Ya, terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14-15. Siapakah Dia? Aku adalah aku. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah aku. Dialah Alfa dan Omega. Yesus. Itu dari awal Yesus. Gak ada dari awal Bapa atau dari awal Tritunggal. Bisa-bisanya aja. Ngarang aja kan. Ini Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Tadi zaman Adam, Abraham, Musa. Nah sekarang zamannya pada saat Yesus bayi sampai remaja. Yang disembah sebagai Allah adalah Tuhan. Bukan Tuhan huruf besar ya, tapi Tuhan. T-nya huruf besar, U-H-A-N-nya huruf kecil. Begitu. Ya. Yang disembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46. Harus Alkitab. Lukas 1 ayat 46.
Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Amin. Luar biasa bukan? Lalu ayatnya yang ke berapa? 47 dan tadi udah 47 ya. Dan 49. 46, 4. Nah, saya bacakan aja deh. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya. Lalu ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Amin. Siapa yang Maha Kuasa? Kembali, Wahyu 1. Kita kembali, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa siapa? Yesus. Bukannya Bapak, bukannya Tritunggal. Hoak aja bisanya. Ya kan? Lalu kita lihat lagi. Tadi 1, 2, zaman Adam, Abraham, Musa, lalu waktu Yesus bayi sampai remaja ya. Yang kelima, waktu Yesus melayani ya, umur 30 sampai 33 tahun ya. Yang sebagai Allah adalah Bapa kiasan Yesus Roh. Ya, sebab Yesus Roh ya saat itu sedang menjadi manusia. Itu banyak tayangan saya tuh mengenai Bapa kiasan dari Yesus Roh tuh. Ya, pada pendeta Tritunggal tuh silakan nyimak aja tuh tayangan saya tuh. Kalau tidak masih kurang ngerti ya tanya ke saya. Di bawah ini kan ada tuh. Silakan. Mau komen-komen yang gimana terserah lah. Meskipun doa ke Bapa, tetapi yang mengabulkan doa tetap Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 13 ya. Walaupun berdoa kepada Bapa, tapi yang mengabulkan Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuh, aku kata Yesus, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yang melakukan siapa? Yesus. Ayat 14. Biar lebih mantap. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuh. Nggak ada dikatakan, jika engkau minta dalam namaku, maka Bapa yang melakukannya. Apalagi Allah Tritunggal. Udah berhentilah. Berhentilah dengan Allah Tritunggal tuh. Ya. Nah, meskipun minta ampun ya kepada Bapa ya, yang mengampuni dosa tetap Yesus. Markus 2 ayat 10. Ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bukan Bapa yang mengampuni dosa. Ya kan? Nah, kalau begitu siapa Bapa sebagai Allah? Nah, yang dimaksud sini Bapa yang sebagai Allah, dia itu adalah Yesus Roh. Dibuktikan ya di Wahyu 4 ayat 2. Yang duduk di tahta sorga adalah seorang,
yaitu Yesus, sama sekali tidak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2, tatanya satu, yang duduk seorang, nggak ada dua. Nah, duduk-dudukan pangku-pangkuan itu. Ntar dilukis itu sama si siapa tuh? Si pelukis itu. Oh, Leonardo da Vinci. Yang satu anak muda di kanan. Ya, yang satu orang tua di kiri. Yang satu burung. Burung merpati nggak dapat bangku. Yang begitu dipercaya sama kaum intelek. Oke? Nah, sekarang yang keenam. Yesus naik ke surga. Yang disembah adalah Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus. Ya. Wahyu 21 ayat 7. Ya. Kita lihat Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Tidak dikatakan oleh Yesus, aku akan menjadi bapaknya. Aku akan menjadi Allahnya. Tuh, dengar tuh. Dan ia akan menjadi anakku. Makanya jangan menyebut nama Tuhan tuh, Allahmu dengan sembarangan. Enak aja ngomong. Oh, kalau Bapak itu Yesus, kenapa kita tidak boleh memanggil Bapak kepada Yesus? Ya nggak boleh. Dia Allah. Jangan sebut dengan sembarangan. Enak aja panggil Bapak. Pengen kompromi ya. Oh, Bapak kan, kalau kita bikin salah sedikit kan nggak apa-apa. Dosa-dosa kecil. Gitu kan maunya kan? Ingat, dia adalah sang pencipta, dia adalah penyelamat, penebus. Dia adalah Allah. Hormati dia. Oke? Allah selalu sama, yaitu Alfa dan Omega. Ya, yang awal dan yang akhir. Yang awal, sebelum segalanya ada, dia ada. Karena dia yang mencipta. Ya. Yang akhir, setelah segalanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Mengerti? Jangan main. Ya. Allahnya tetap Alfa dan Omega. Hanya sebutannya saja yang berbeda-beda. Tadi sesuai dengan konteks waktunya. Zaman Adam, Abraham, Musa, ya, waktu Yesus lahir, ya, sampai remaja ya. Lalu pada saat Yesus melayani, itu dan saat ini itu berbeda-beda apa sebutannya. Ya. Nggak pernah ada tuh Allah perkasa gitu. Oh, adalah Bapa. Nggak ada. Allah perkasa adalah Yesus. Amin. Bapa yang kekal adalah Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Tidak pernah tuh Bapa yang kekal adalah apa? Bapa ya. Tritunggal. Udah bertobatlah Tritunggal, bertobatlah. Sebelum waktunya terlambat. Maha kuasa adalah Yesus. Maha kuasa itu tadi Wahyu 1 ayat 8 tuh nggak pernah ya. Maha kuasa adalah Bapa. Ya, Halik langit ya dan bumi itu Yesus. Ini aja sama orang-orang Tritunggal nih. Di fitnah. Oh, yang Halik langit dan bumi adalah Bapa. Mana ayatnya? Tadi sudah saya jelaskan. Di dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya, Kolose 1 ayat 16. Yesus. Luar biasa bukan? Penyesatan yang dilakukan oleh Tritunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita menyembah Allah yang benar. Ya, dengan sebutan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Ini Alkitabiah. Ya, jangan mau menyembah Allahnya ciptaan si Tertulianus itu. Ya, Tertulianus bukan nabi, bukan rasul.
Ya, tidak ada namanya di Alkitab. Jadi kalau mereka mau menyembah, ya silakan. Yang penting kita sudah memberitakan kebenaran. Amin. Tetap semangat. Kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita akan selamat. Shalom.